Baik, menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Perhatikan peta kompetensi pembelajarannya. Di situ yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama itu adalah pengertian dari ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua yang kita pelajari adalah teknik menggambar ragam hias ukiran. Yang ketiga yang kita pelajari adalah teknik melukis ragam hias di atas bahan kayu. Jadi dalam pembelajaran penerapan ragam hias pada bahan kayu, kita nanti akan belajar bagaimana caranya mengukir, menggambar. Kemudian bahan kayu yang kita gunakan nanti bisa menggunakan kayu papan talenan ya anak-anak. Kita mulai belajar ya anak-anak. Ragam hias selain diterapkan pada tekstil, dapat juga diterapkan pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda kayu lainnya. Fungsi dari ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna bagi daerah tersebut yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Perhatikan gambar ragam hias yang terdapat pada kayu seperti itu, ada di meja, kemudian di daun-daun pintu, maupun di tempat-tempat tidur atau di kursi-kursi. Itu beraneka ragam motif ragam hias bisa diterapkan di media kayunya. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Nah, perabot rumah tangga ini misalnya kursi, lemari, tempat tidur, meja, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kayu juga digunakan sebagai bahan bangunan, misalnya untuk tiang, pintu, jendela, ya, dan lain sebagainya. Nah, banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Nah, apa motif ragam hias yang banyak digunakan atau diterapkan pada media kayu tersebut? Misalkan motif flora dan fauna, itu yang lebih banyak dominan pada ragam hias pada kayu-kayu. Itu adalah contoh dari penerapan ragam hias. Yang pertama itu diterapkan pada bahan kayu berupa talenan hias ya, talenan-talenan. Ini banyak diperoleh atau didapat di toko-toko tradisional, seperti mungkin di mall juga ada ya, seperti di Aneka Buana, atau kamu pesan online juga bisa. Di Pasar Pondok Labu itu juga banyak yang menjual talenan-talenan untuk dihias. Yang kedua, videonya itu adalah sama, motif ragam hias tapi diterapkannya dia pada bahan aluminium. Nah, aluminium itu dia tipis, berupa seperti plat seng ya, tapi dia lebih tipis lagi. Nah, pembuatannya itu dengan cara ditoreh menggunakan pensil yang tumpul. Ya, ditekan-tekan ya, seperti orang menulis ya, dengan alas di atas meja sehingga membentuk tonjolan-tonjolan seperti itu, yang ke dalam dan yang keluar. Hasilnya kamu bisa lihat pada video yang kedua. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu.
ada 3 teknik. Yang pertama teknik mengukir. Nah, teknik mengukir ini ya harus ada peralatan yang mendukung seperti mata pahat atau mata ukir. Sedangkan yang kedua adalah teknik menggambar. Nah, menerapkan ragam hias pada kayu ini bisa dengan cara digambar. Ya, seperti yang tadi video yang saya tampilkan itu talenan ya, talenan kayu yang dilukis dengan menggunakan cat yang tidak mudah luntur ya, artinya cat akrilik, biasanya cat sablon itu yang digunakan. Yang ketiga adalah gabungan dari keduanya, bisa mengukir atau menggambar, artinya kayu yang sudah diukir itu bisa ditambahkan dengan motif gambar yang bagian luarnya, kan ada bagian yang diukir itu masuk ke dalam, nah bagian di luarnya itu tinggal di gambar untuk tambahan-tambahannya. Itu jadi adalah 3 teknik dalam menerapkan ragam hias pada bahan kayu.